Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanifah Lailatul Husna dari kelas 12 DDP 2 nomor 17. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengelolaan bisnis retail, yakni mengenai tentang sistem administrasi bisnis retail. Langsung aja masuk ke materinya. Masuk ke materi yang pertama adalah mengenal sistem administrasi bisnis retail. Secara umum, administrasi bisnis retail merupakan proses pengelolaan dan pengaturan bisnis retail secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya adalah penjelasan administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis yang memiliki tujuan menyediakan keterangan. Sedangkan dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut ke materi yang kedua, ada unsur-unsur administrasi. Yang pertama adalah unsur kepegawaian. Kepegawaian merupakan unsur yang bertugas untuk mengatur dan mengurus masalah ketenagakerjaan. Yang kedua ada unsur keuangan. Unsur keuangan merupakan unsur yang bertugas untuk mengelola berbagai segi pembelanjaan dalam suatu usaha kerjasama. Yang ketiga, unsur perbekalan. Unsur perbekalan merupakan unsur yang bertujuan untuk mengadakan, mendaftarkan, pemakaian, dan memelihara barang yang dibutuhkan. Yang keempat adalah unsur pengorganisasi. Unsur pengorganisasi merupakan rangkaian dari kegiatan menyusun kerangka organisasi yang menyusun wadah untuk setiap kegiatan. Yang kelima ada unsur tata usaha. Unsur tata usaha merupakan jenis unsur yang identik dengan kegiatan menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, serta menyimpan. Yang keenam ada unsur perwakilan. Unsur perwakilan merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai hubungan dan berusaha untuk memperoleh dukungan dari banyak kalangan. Yang ketujuh ada unsur manajemen. Unsur manajemen merupakan sebuah rangkaian unsur yang bertugas menggerakkan para karyawan untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan. Yang terakhir atau yang kedelapan ada unsur tata hubungan. Unsur tata hubungan merupakan unsur yang berfungsi untuk menyampaikan watak atau bentah dari kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama. Masuk ke materi yang ketiga adalah manfaat administrasi. Manfaat administrasi ada 4, yakni yang pertama adalah risiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi dapat dikukuhkan dengan rapi. Yang kedua adalah perusahaan dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi. Yang ketiga, pemilik perusahaan akan dapat mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Yang keempat adalah memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti kesepakatan penjualan. Lanjut ke materi yang keempat ada kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi terbagi menjadi 6, yakni yang pertama adalah mengolah, artinya memperbanyak, menyalin atau membuat informasi menjadi baru sehingga lebih berguna. Yang kedua adalah menggandakan, artinya memperbanyak dengan cara atau alat. Yang ketiga adalah mengirim atau menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. Yang keempat menaruh atau kegiatan meletakkan di tempat tertentu. Yang kelima adalah menghimpun atau mengumpulkan berkas yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. Yang terakhir atau yang keenam adalah mencatat, artinya membukukan. Masuk ke materi yang kelima ada berkas-berkas administrasi. Berkas-berkas tersebut terbagi menjadi 2, yakni yang pertama ada berkas-berkas pembelian, contohnya surat pesanan, kartu persediaan, dan bukti permintaan dari gudang. Yang kedua ada berkas-berkas penjualan, yakni yang pertama ada kwitansi, nota debit, faktur, biliet giro, rekening koran, dan cek. Oke, masuk ke materi yang terakhir ada SOP bukti transaksi. SOP tersebut terbagi menjadi 5, yakni yang pertama ada SOP penjualan tunai, yang kedua SOP pembelian tunai, yang ketiga SOP penjualan kredit, yang keempat SOP administrasi uang kas, dan kelima atau yang terakhir SOP penerimaan kas. Itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang sistem administrasi bisnis retail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.